Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada berita yang bikin kita geleng-geleng kepala ya. Orang desa mudah mulai main minta perpanjangan kekuasaan kepala desa 9 tahun. Tadinya kan 6 tahun, bisa 3 periode. Sekarang minta 9 tahun, 3 jadi 27 tahun. Cari apa sih hidup tuh? Aduh, siapa yang bermain? Apakah yang bermain Luhut Binsar Panjaitan? Apakah yang bermain itu Tito Karnavian? Kita nggak tahu. Kontroversi abdesi #2 dukung Jokowi 3 periode, Luhut Ketua Dewan Pembina, jabatan Kepala Desa 9 tahun. Coba di Tempo ini, di Tempo. Jadi minta 27 tahun akhirnya. 9 kali 3. Reporter Anissa Firdausi, editor S. Dian Andrianto. Ini gambarnya ya. Tempo.co, Ketua Umum DPP Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia Abdesi Surtawijaya menjadi sorotan usai menyerukan dukungan kepada Presiden Jokowi 3 periode. Seruan tersebut dia lontarkan, ya, dikumandangkan saat aksi di Istora Senayan dulu Selasa 29 Maret ya, 2022 tahun lalu. Ia menilai, Surtawijaya itu menilai dukungan kepada Jokowi harus didukung. Kenapa? Lantaran kepala desa merasa terbantu dengan pemerintahan Jokowi. Ya nggak harus dukung juga sampai perpanjangan sampai 3 periode. Kalau merasa terbantu, rek. Salah satunya, Jokowi telah mengabulkan tuntutan kepala desa Kades, yakni mengubah aturan mekanisme gaji kepala desa dari 3 bulan sekali menjadi sebulan. Iyalah, bagus toh. Tapi terus nggak harus dukung sampai 3 periode. Terima kasih, gitu aja. Memang kewajibannya mensejahterakan aparatur desa kan. Gajian kok 3 bulan sekali, ya sebulan sekali, bagus dah. Terus nggak terus dukung-dukung gitu. Pernyataan tersebut sontak menimbulkan berbagai kecaman, salah satunya dari Ketua Umum DPP Abdesi lu. Ini asosiasi pemerintah desa. Kalau ini tuntutan kepala desa. Kalau ini Ketua Umum DPP Abdesi. Loh, kalau ini apa? Ketua Umum juga, berarti ada 2 Abdesi. Ketua Umum Abdesi yang resmi, atau kira-kira begitulah, Arifin Abdul Majid. Menurutnya setelah pertemuan di Istora Senayan timbul gejolak di internal. Arifin mengatakan mereka tidak pernah menyatakan dukungan 3 periode untuk presiden dan meluruskan bahwa abdesi yang sah berdasarkan SK Kementerian Hukum dan HAM adalah yang di bawah dirinya. Jadi yang sah itu yang diketuai oleh abdesi ini, Arifin Abdul Majid, bukan Surtawijaya. Ini permainan siapa sih ini? Padahal ini kan di Istora, dikerahkan sama Pak Tito berarti kan. Arifin mengatakan mereka tidak pernah menyatakan dukungan 3 periode untuk presiden dan meluruskan bahwa abdesi yang sah berdasarkan surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM adalah yang di bawah dirinya. Kemudian abdesi yang diurus oleh kepala desa aktif ini mengaku sejumlah menteri berada di struktur organisasinya, salah satunya Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Loh. Kalau ketua Dewan Pembina kita kan Pak Luhut mau ditarik kemana terserah lah ya, kata Ketua Pembina Majelis Organisasi Abdesi Muhammad Asri Anas Seraya.
Tanggal dulu ngomongnya begitu. Namun saat itu Anas berkali-kali membantah kalau ada arahan dan perintah dari Luhut untuk mendeklarasikan Jokowi 3 periode. Anas menyebutkan dukungan Jokowi 3 periode sebenarnya muncul karena aspirasi itu dari kepala desa mulai diterima oleh kepala negara. Anas menyatakan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai penasehat mereka. Tempo menginformasi jabatan Luhut sebagai Ketua Dewan Pembina diabdesi ini kepada juru bicara Menko Kemaritiman Jody Mahardi. Hingga berita ini diturunkan pada 31 Maret 2022, ini tahun lalu, belum ada respon. Meski demikian, Anas membantah kalau deklarasi tersebut dianggap sebagai perintah dari Luhut. Nggak ada, hanya membangun desa. Kata Anas yang tercatat menjadi Ketua Dewan Perwakilan Wilayah DPW Partai Amanat Nasional Sulawesi Barat pada 2022 ini. Ada 5 aspirasi yang dibawa mereka dari perubahan sistem gaji 3 bulan, bahkan menjadi 3 bulan sampai penyederhanaan pelaporan sistem pertanggungjawaban atau SPJ. Selain itu, kepala desa yang tergabung dalam abdesi juga pernah meminta agar masa jabatan Kades tidak hanya 9 tahun, tetapi hingga 27 tahun, yaitu 3 periode, 9 kali 3. Aduh, nyari apa hidup itu tuh? Masyarakat desa nggak sejahtera. Cuma kenal nama aja, si Anu kepala desa. Perwakilan abdesi mendesak pemerintah untuk memasukkan usulannya itu ke dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 sebelum pemilu 2024 mendatang. Perpanjangan masa jabatan kepala desa ini mengundang komentar dari berbagai pihak pengamat politik. Salah satunya pakar hukum pidana Universitas Diponegoro Undip, Semarang Pujiono. Mengutip dari Antara, Pujiono menilai masa jabatan yang terlalu lama akan mengakibatkan seorang pemimpin cenderung diktator dan akan jadi korup. Ya, paling ngambilin uang orang lain, ngambilin uang rakyat dengan kekuasaan yang panjang itu. Mengutip rumus dari guru besar sejarah modern di Universitas Cambridge, Inggris, Lord Acton, yang menyatakan kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut. Nah, kan? Secara pribadi Pujiono sepakat jika masa jabatan kepala desa dibatasi sama seperti jabatan presiden selama 5 tahun. 5 tahun, 2 periode titik. Ini minta tambah 3 periode. Terus kalau enggak ditambah 9 tahun. Jadi 5 tahun jadi 9 tahun. Selesainya berarti enggak 2024, 2028 atau 2029. Akal-akalan semacam-macam ya. Dukung Jokowi 3 periode lalu tuntut 9 tahun jabatan Kades. Inilah profil Surtawijaya, Ketua Umum. Udah nggak perlu diketahui lah profilnya, udah tahu lah gayanya orang-orang yang tamak terhadap kekuasaan itu ya, nggak berorientasi pada rakyat, cuma berorientasi pada dirinya sendiri. Udah ketahuan itu, minta perpanjangan gitu. Cenderung itu, orang Indonesia itu begitu, pengen berkuasa untuk diri dan kelompoknya, jarang memihak rakyat. Rakyat hanya jadi lip service, basis perdebatan aja, bela rakyat, padahal ngomong tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.